Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD Sudarso. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Pelajaran hari ini kira-kira mau belajar apa ya? Nah, pelajaran hari ini mempelajari penyebab dan dampak bencana. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo, berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran PLH ya tentunya ya. Nah, kita akan mempelajari lagi penyebab dan dampak bencana. Oke, bencana apa saja? Yang pertama ada gunung meletus, yang kedua angin topan, yang ketiga gempa bumi, dan yang keempat tsunami. Ini bencana yang memang dari alamnya sendiri. Nah, untuk yang pertama, di sini ada gambar gunung meletus. Nah, kita akan mengetahui gunung meletus itu sebenarnya dari mana dan bagaimana bisa terjadi. Gunung meletus terjadi karena adanya naiknya magma yang dari perut bumi, dia keluar dari gunung. Nah, sehingga dia memunculkan lava. Nah, itu apa lava? Itu nanti akan kita pelajari berikutnya. Nah, di gunung sendiri itu ada alat pengukurnya, mengukur getaran gunung. Jadi semakin gunungnya itu bergetar, tanah di sekitaran gunung, itu menandakan aktivitas vulkanologi ya namanya, atau aktivitas gunung berapinya semakin tinggi. Nah, itu alatnya yang bernama seismometer, yaitu alat untuk mengukur getaran tanah yang ada di sekitaran gunung. Nah, magma yang tadi Bapak sebutin adalah cairan panas yang berada di dalam perut bumi. Itu dia bergerak, mencari celah atau tempat. Makanya bisa meletus karena di atasnya gunung itu ada beberapa tumpukan batuan sehingga didorong oleh lava magma yang dari dalam sehingga dia meletus. Nah, terus lava. Apa itu lava? Lava itu cairan panas yang keluar saat gunung meletus. Nah, kalian bisa saksikan di gambar background belakang ini. Itu ada cairan sedikit nanti yang akan keluar ya. Itu namanya lava. Nah, selain lava, nah yang ini ya. Yang merah-merah tadi itu adalah lava yang di gambar yang ini. Nah, itu lava yang keluar saat gunung meletus. Nah, ada juga yang namanya lahar dingin. Tadi Bapak lupa untuk menulisnya. Nah, kalau lahar dingin itu bebatuan, pasir, air itu bercampur dan partikel lain. Nah, sehingga dia karena hujan dia turun ke sungai-sungai. Berikutnya, nah kita akan mencoba mempelajari tanda-tanda gunung meletus. Yang pertama, suhu di sekitaran gunung naik. Pasti di sekitaran gunung suhunya akan terasa sangat panas dan adanya kepulan-kepulan asap ya. Yang kedua, mata air di sekitaran gunung atau yang dihasilkan dari gunung atau tumbuh-tumbuhan yang ada di gunung tadi itu sudah kering. Karena apa? Panasnya diambil terpengaruh oleh panas dari pergerakan magma tadi. Sehingga mata airnya kering. Yang ketiga, ada suara gemuruh dari arah gunung. Itu tandanya sedang bekerja gunung itu. Angin keluar mengeluarkan magma tadi. Nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran mulut gunung itu layu. Ya. Jadi sekitarnya itu layu. Karena apa? Karena panasnya tadi yang suhu naik. Nah, yang berikutnya adalah binatangnya bermigrasi. Jadi binatang-binatang yang biasanya hidup di sekitar hutan gunung, dia akan turun mencari tempat yang aman. Itu tanda-tanda gunung yang akan meletus. Ada 5 ya, tanda yang biasa kita lihat atau orang sekitaran gunung pasti sudah tahu bahwa di gunung itu akan meletus atau belum. Nah, berikutnya ada dampak dari gunung meletus. Di gunung meletus sendiri ada 2 dampak. Dampak buruknya dan dampak baiknya ya.
kita akan bahas dulu tentang dampak buruknya dulu. Untuk yang pertama, udaranya tercemar. Nah, tercemarnya bagaimana? Itu karena adanya letusan dari abu vulkanik tadi ya. Itu bercampur dengan udara sehingga jadi kotor. Makanya itu harus membutuhkan masker untuk menutupinya biar tidak terhirup oleh hidung kita. Terus kegiatan ekonomi lumpuh. Nah, kebanyakan masyarakat di sekitaran gunung itu sebagai pencari rumput atau peternak sapi ya, sehingga dia mencari rumput di sekitaran gunung, terus mencari kayu bakar, mencari buah-buahan yang ada di sekitaran gunung untuk dijual kembali. Nah, itu mereka nggak bisa berkegiatan, makanya mereka tidak melakukan kegiatan atau tidak bekerja. Nah, berikutnya yang ketiga, semua yang dilalui oleh lahar atau lava itu akan rusak karena saking panasnya tadi. Panasnya melebihi lah, kalau 1000 derajat Celcius itu pasti lebih ya. Nah, terus dampak yang keempat, adanya penyakit ispa karena abu vulkanik tadi yang muncul, sehingga orang sekitaran gunung banyak yang terkena penyakit ispa. Nah, berikutnya ada dampak baiknya ya. Dampak baik dari gunung. Untuk yang pertama, tanah gunung subur atau yang di sekitarnya. Kenapa? Karena ternyata abu vulkanik yang diletuskan oleh gunung itu dapat menyuburkan tanah. Nah, berikutnya yang kedua, ada profesi baru yaitu penambang pasir. Nah, penambang pasir kan itu dari lava yang sudah dingin tadi, lava yang keluar yang sudah dingin ini isinya ternyata pasir dan batu. Makanya ditambang oleh masyarakat sekitar untuk kehidupan ekonomi mereka. Nah, bebatuannya bisa untuk bahan bangunan. Jadi bikin rumah lagi dari bebatuan yang ambil dari sungai. Nah, berikutnya ada mata air panas. Ya, itu dari airnya itu direbus ya, ibaratnya kan direbus lagi oleh mamanya tadi. Oleh belerang-belerang yang ada di situ bercampur sehingga muncul air panas yang baru. Nah, berikutnya ada bencana angin topan. Oke. Penyebabnya apa? Yaitu yang pertama, perbedaan tekanan udara di suatu tempat. Itu dapat menyebabkan angin topan. Biasanya angin ini terjadi di sekitaran perairan ya. Karena tentunya perbedaan tekanan udara di air sama yang di udara itu pasti berbeda, sehingga di situ terjadilah pusaran-pusaran angin seperti gambar yang Bapak contohkan di belakang itu. Terus adanya suhu udara yang sangat panas. Nah, kenapa suhu udara panas bisa? Karena penguapan yang terus-menerus itu menyebabkan di atas atmosfer itu semakin panas sehingga tekanan udaranya akan turun, terjadilah putaran-putaran angin. Nah, di sini pusaran angin yang berjam-jam itu dapat menyebabkan terjadinya angin topan. Ya. Berikutnya tanda-tandanya. Tanda-tanda angin topan itu yang pertama, peningkatan suhu. Peningkatan suhu yang ada di sekitaran udara tadi yang berbeda sehingga akan muncul. Nah, burung-burung atau hewan yang terbang itu menjauhi laut karena tahu itu akan ada angin topan atau dia nggak akan bisa melawan kecepatan angin itu. Karena kecepatan angin itu bisa minimal 30 km per jam sampai 250 km per jam. Nah, berikutnya di langit munculnya awan-awan tertentu. Nah, yang keempat, anginnya berkecepatan tinggi. Berikutnya dampak. Dampak dari angin topan tadi ya. Yang pertama, transportasi terganggu. Nah, ini gimana kok bisa transportasi terganggu? Contohnya transportasi udara, pesawat. Pesawat tidak akan berani terbang jika keadaan udaranya kecepatannya melebihi yang distandarkan oleh pesawat itu untuk terbang. Makanya pasti delay. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Terus transportasi darat juga sama, dengan adanya pusaran angin. Tentunya pusaran angin itu tidak hanya angin saja, pasti akan membawa barang-barang yang bisa dibawa. Contohnya kayak atap-atap rumah, kayak kayu-kayu kecil, ranting. Nah, seperti itu. Sehingga mobil yang mau melewati pusaran angin itu, dia pasti akan berhenti dulu, menepi dan minggir, menjauhi
bencana tadi. Terus selain itu ada merusak bangunan. Merusak bangunan di sini tentunya dengan mengambil yang atap-atap rumah itu bisa, terus bangunan-bangunan yang tidak permanen itu bisa roboh ya, terus bisa hancur. Nah, itu dari dampak angin. Berikutnya yang ketiga ada pohon yang roboh. Pohon roboh karena terbawa oleh angin tadi. Nah, yang keempat itu alat komunikasi terganggu. Alat komunikasi itu bisa karena HP kita dari satelit ya, dari pemancarnya. Jadi itu pasti akan mengganggu frekuensinya. Sebentar pasti akan mengganggu. Nah, berikutnya ini bencana dari gempa bumi. Nah, yang gempa bumi itu terjadinya pergeseran lempeng bumi penyebabnya ya. Yang lempeng bumi itu yang tanah ini yang biasa kita injak di sini ya. Itu bergeser. Nah, gempa bumi sendiri ada dua ya. Gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik itu gempa yang memang berasal dari tanah itu sendiri atau kerak buminya sendiri. Tapi kalau gempa vulkanik itu gempa yang berasal dari aktivitas gunung berapi ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang dampak gempa bumi. Bangunan-bangunan pasti rusak ya jika kekuatannya melebihi 5 skala Richter. Itu ada beberapa bangunan yang rusak. Korban jiwa di sini maksudnya korban jiwa jika tertindih oleh runtuhan-runtuhan bangunan tadi ya. Yang ketiga, fasilitas umum rusak. Nah, fasilitas umum itu contohnya seperti jalanan retak seperti itu. Terus bangunan-bangunan sekolah itu akan roboh, gentengnya turun seperti itu. Nah, kalau gempanya berada di laut, pasti akan terjadi tsunami. Nah, itu yang bisa atau menyebabkan tsunami. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tsunami sendiri. Ya, penyebab tsunami itu adalah gempa yang ada di dasar laut, yang seperti di gambar yang Bapak contohkan ini ya. Itu gempanya ada di dasar laut sehingga adanya patahan dari dasar laut sendiri ya. Nah, biasanya kekuatan gempa yang ada di dalam laut itu ada lebih dari 7 skala Richter, itu yang bisa menyebabkan bencana tsunami. Nah, di Indonesia sendiri itu ada alat pengukur gempa atau tsunami yaitu buoy. Nah, itu alat pengukur tsunami yang ada di sekitaran pantai. Nah, berikutnya ini ada ilustrasi gambar tsunami ya tentunya ya. Ini tanda-tanda tsunami. Tanda-tanda tsunami yang pertama adanya suara gemuruh dari laut. Nah, tentunya suara gemuruh itu karena ombak yang datang begitu besar. Nah, yang kedua, surutnya air laut secara mendadak setelah terjadi gempa tadi ya. Itu air laut surut langsung, hilang. Dia lautnya ke yang patahan tadi sehingga dia akan datang kembali dengan suara gemuruh yang besar dari laut tadi. Selain itu, binatang-binatang menjauhi laut. Seperti burung, dia akan lari ke daratan. Burung-burung itu mencari tempat-tempat yang aman. Berikutnya, dampak dari tsunami itu sendiri. Nah, kita lihat, woi, gempa terjangan tsunami itu ya. Tadi di Bapak contohkan itu ada gambar mobil dan gambar gedung yang utuh. Jika terkena bencana tsunami, maka mobil akan kemana, gedungnya akan kemana. Nah, itu hampir sama ya, seperti itu. Nah, bangunan-bangunan pasti rusak kalau terkena tsunami. Terus selain itu, lahan pertanian juga rusak. Korban jiwa, ya, kalau mereka atau yang berada di sekitaran pantai tidak langsung menyelamatkan diri, pasti akan ada korban jiwa. Seperti tsunami yang di Aceh, itu juga ada korban jiwanya. Nah, tsunami di Pangandaran juga ada Pelabuhan Ratu ya,
itu juga ada korban jiwanya. Selain itu, setelah terjadi tsunami, pasti akan muncul penyakit baru, ya, yang dapat menyebabkan sakit oleh diderita oleh para pengungsi. Seperti itu. Berikutnya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini.